V6K. Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kembali kita melanjutkan perkuliahan kita, pengantar sistem informasi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Jadi kami harapkan setelah video ini selesai, adik-adik kembali belajar dan mengulanginya, bahkan mempraktikannya sendiri, hingga nanti adik-adik mahasiswa mampu mengoperasikan Microsoft Excel. Nanti ada beberapa fungsi dan manfaat dari Microsoft Excel ini. Jadi sebelumnya adik-adik harus paham terlebih dahulu kenapa orang menggunakan Microsoft Excel. Jadi pada umumnya Microsoft Excel itu berfungsi sebagai pengolahan angka. Namun secara detail Microsoft Excel berguna untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, serta meringkas data. Selain itu, Microsoft Excel juga berfungsi melakukan perhitungan matematika dan statistika, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berbau logika dan matematika. Microsoft Excel bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan di banyak bidang, misalnya di bidang akuntansi, dapat digunakan untuk mencari besarnya keuntungan perusahaan selama periode tertentu, menghitung jumlah laba rugi, menghitung gaji karyawan, dan banyak bidang lainnya. Kemudian, di bidang data, Microsoft Excel bermanfaat untuk melakukan pengolahan data dengan statistika dasar, seperti mencari median atau rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain-lain. Hasil tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun diagram, sehingga dapat dimengerti oleh semua orang. Baik, jadi apa kelebihan dari Microsoft Excel ini sendiri? Jadi adik-adik mahasiswa, kelebihannya dibandingkan dengan Microsoft lainnya, Microsoft Excel ini memiliki fitur formula. Jadi nanti adik-adik mahasiswa akan lebih mudah untuk menarik kesimpulan sebuah data dari atau dengan bantuan formula tersebut. Baik, di sini sudah saya siapkan latihan dasar 17 rumus Microsoft Excel yang sering digunakan. Jadi saya pilih 17 memang karena saya anggap ke-17 rumus inilah yang nanti yang sering adik-adik pakai jika menggunakan Microsoft Excel. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sum. Ini digunakan untuk menghitung jumlah atau total nilai. Yang kedua, count, untuk menghitung banyaknya data. Average, untuk menghitung rata-rata. Min dan max. Min itu untuk menghitung atau menentukan nilai minimum, nilai yang paling kecil, sementara maksimum untuk nilai yang paling besar. Proper, untuk mengubah case atau karakter setiap suku kata menjadi huruf besar di setiap awal katanya. Lower, itu mengubah karakter menjadi huruf kecil semua. Upper, mengubah karakter menjadi huruf besar semua. Left, untuk mengambil karakter di sebelah kiri kata. Mid, untuk mengambil karakter di bagian tengah kata. Right, mengambil karakter di sebelah kanan. Length, untuk menghitung banyaknya karakter. Concatenate, untuk menggabungkan kata. If, untuk menentukan nilai dari range data. Count if, menghitung banyak data dari sebuah kelompok data. Sum if, menghitung total nilai dari data yang sudah menggunakan fungsi if. VLOOKUP, HLOOKUP. VLOOKUP mengambil data secara vertikal, HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Dan saya rasa itu ke-17 rumus yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Jadi nanti saya harapkan adik-adik harus bisa menguasai dan lancar menggunakan ke-17 rumus ataupun formula tersebut. Terima kasih. Baik, jadi kita langsung praktek saja adik-adik. Jadi nanti ada beberapa
tahapan atau langkah dasar yang harus adik-adik kuasai, pahami agar dapat mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel ini. Jadi yang pertama di sini sudah ada saya buat sebuah data perusahaan Mandiri Karya itu mengenai daftar penjualan komputer itu periode Mei 2017. Jadi di sini sudah ada data-datanya, nomor transaksi, paket komputer, jumlah unit, harga per unit dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan Microsoft Excel ini kita akan dipermudah untuk menghitung, ya, untuk menghitung total dari setiap produk yang akan kita jual untuk kasus ini. Ya, contoh misalnya di sini total keseluruhan, artinya berapa jumlah unit secara keseluruhan yang terjual selama periode Mei 2017. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual, coret-coret atau mungkin pakai kalkulator. Jadi di sini langsung aja kita gunakan seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Kelebihan dari Microsoft Excel ini adalah adanya formula bar. Jadi di sini kita langsung bisa ketikkan formula barnya, nanti tampil juga di sebelah sini, ya, formula bar. Itu langsung, karena yang ditanya adalah total, berarti nanti kita gunakan formula sum. Caranya sama dengan sum buka kurung, kita bisa langsung memilih sel mana saja yang akan kita totalkan. Contoh, mulai dari sel E6 sampai E15. Oke, jangan lupa tutup kurung. Lalu kita enter. Artinya total dari unit pertama sampai terakhir ini itu totalnya adalah 198, ya. Jadi seperti itu cara untuk menentukan jumlah dengan formula sum. Baik, kita lanjutkan untuk menentukan harga tertinggi. Jadi nanti di sini adik-adik kita menggunakan formula max, ya, karena tertinggi, maksimum. Itu caranya sama, selalu pertama kali gunakan operasi sama dengan, baru ketik max, buka kurung, sama seperti yang tadi. Kita pilih data atau range data yang akan kita tentukan sumber datanya, ya. Saya ulangi. Jadi kalau kita mau menentukan harga tertinggi dari data mana, berarti sumber datanya harus tepat, ya. Untuk saat ini sumber data kita sama, itu dari E6 sampai E15. Jadi tinggal kita drag ke bawah, lalu kita lepas, lalu kita tutup dengan tanda kurung, lalu enter. 60. Jadi memang kalau kita perhatikan dari tabel ini, angka 60 adalah angka penjualan terbesar, ya, 60. Baik, kita lanjut. Sekarang menentukan harga terendah, ya. Jadi adik-adik, ini sama seperti tadi, kita tinggal memasukkan formula sama dengan, lalu ketikkan karena terendah, min, buka kurung, drag, lalu tutup kurung, enter. Ya, jadi ada sebanyak 2 unit yang terjual yang paling rendah. Baik, jadi kalaulah pertanyaannya
apakah pengetikan formulanya tadi harus huruf kecil semua ataukah harus huruf kapital semua? Jadi tadi saya sudah contohkan untuk membuat formula minimum itu kita boleh mengetik dengan huruf kecil, nanti dengan sendirinya akan diarahkan ke formula yang sebenarnya, yaitu dengan huruf kapital. Oke. Jadi bagaimana cara kita menentukan total keseluruhan dari harga per unit? Apakah kita mulai dari awal tadi dengan cara yang sama? Silahkan, sah-sah saja. Tapi supaya waktu kita lebih efisien dan lebih cepat, kita cukup mengcopy rumusnya tadi. Bagaimana caranya? Kita tinggal aktifkan sel yang mau kita copy formulanya, lalu kita di sudut kanan bawah nanti ada tanda pointer seperti ini, tambah gitu, lalu kita drag yang mau kita cari hasilnya. Artinya total untuk harga per unit dari ke 10 barang ini itu totalnya adalah 3.523.000 dan seterusnya, ya. Sekarang pertanyaannya, untuk harga tertinggi juga sama, tinggal kita drag. Oke. Untuk mencari rata-rata, kalau tadi total itu sum, tertinggi itu max, terendah itu min. Untuk mencari rata-rata harga, ya, berarti yang perlu kita cari adalah kolom di sebelah ini, bukan rata-rata penjualan. Kalaupun mau kita cari rata-rata penjualan, itu sama saja, tinggal kita operasi sama dengan, lalu kita ketik average, ya, AP lagi. Oke, sama cara kerjanya. Diawali dengan buka kurung, kita pilih data, sumber data kita tutup, lalu kita enter. Artinya penjualan untuk periode Mei 2017 itu dengan rata-rata 19,8 unit setiap paketnya, gitu ya. Sama untuk mencari rata-rata harga juga gampang, kita aktifkan sel yang mau kita copy formulanya. Lalu di sini di sudut kanan bawah kita drag yang mau kita cari hasilnya. Baik, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan berapa banyak atau berapa jenis atau berapa jenis paket barang yang terjual, ya. Saya ulangi, berapa jenis, bukan berapa banyak, ya, berapa jenis paket. Kalau untuk saat ini paket komputer yang terjual, artinya tipe-tipenya ada berapa banyak gitu dia, bukan jumlah unitnya. Jadi untuk mencari berapa banyak tipenya, itu kita gunakan yang namanya formula count. Itu sama dengan count, lalu kita pilih data yang mau kita tentukan jumlah banyak tipenya, gitu ya. Kita enter. Jadi di sini dapat kita 10, artinya memang ada 10 transaksi ataupun 10 paketan di sini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya, 10. Baik, berikutnya kita akan belajar penggunaan 3 fungsi, yaitu left, mid, dan right. Jadi di sini sudah ada saya tampilkan 10 data mahasiswa
NIM, nama, dan angkatan, di mana NIM-nya ini terdiri dari 10 angka dan tiap-tiap angka memiliki maksud dan arti masing-masing. Ya, contoh misalnya di angka 16, apakah itu maksudnya angkatan 16 dan seterusnya. Ini saya sudah buat sedemikian, di mana 2 angka pertama itu menunjukkan angkatannya. Baik, jadi coba diperhatikan, 2 angka pertama itu ada angkatan 15, 16, 15, 18, 17, 19, dan seterusnya. Di sebelah kanannya ada kolom nama dan angkatan. Jadi, bagaimana cara kita untuk menentukan kalau mahasiswa itu angkatan berapa gitu dia? Apakah kita melihat secara manual 2 angka pertamanya? Kalau saya rasa itu besar kemungkinan untuk terjadi. Baik, jadi di sini kita menggunakan fungsi left, di mana fungsi ini mempermudah kita untuk mengambil beberapa karakter di sebelah kiri susunan angka. Jadi caranya sama dengan left, klik sel yang akan kita ambil datanya, titik koma. Karena yang mau kita ambil adalah 2 angka di sebelah kiri, langsung kita ketikkan 2, lalu ditutup kurung, lalu enter. Baik, jadi dapatlah angka 15. Dengan gampang kita bisa melihat bahwa nomor urut 1 mahasiswanya itu berada pada angkatan 15. Jadi sama untuk yang lainnya juga. Caranya kita tinggal mendrag dari sisi sebelah kanan bawah, ada tanda tambah. Kita drag sampai ke bawah, muncullah hasilnya. Ya, jadi di sini langsung tertera kalau mahasiswa itu angkatan berapa tanpa melihat lagi NIM-nya. Jadi kita lebih gampang menentukannya. 17, nomor 5, dia di angkatan 17. Jadi dengan cara seperti ini, kita sudah lebih gampang mengambil angka yang kita inginkan dengan menggunakan fungsi left. Baik, sekarang contoh misalnya kita mau menentukan kode program studi, di mana kode program studi itu termuat di 2 angka terakhir dalam NIM mahasiswa. Jadi caranya, kalau tadi kita menggunakan fungsi left, sekarang kita menggunakan fungsi right. Caranya sama dengan right, RIGHT, buka kurung, pilih sel yang mau kita ambil sumber datanya, lalu titik koma. Karena yang mau kita ambil adalah 2 angka paling kanan, berarti kita ketikkan 2, tutup kurung, enter. Caranya sama untuk data yang di bawahnya, tinggal kita aktifkan sel yang sudah kita buat formulanya tadi, lalu kita drag sampai ke bawah. Ya, caranya diperhatikan. Baik, jadi sama seperti menentukan angkatan tadi, ini juga kita sudah menentukan kode program studinya. Artinya tanpa melihat NIM mahasiswa, kita sudah bisa dengan gampang menentukan bahwa mahasiswa itu di program studi apa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita mau menentukan jenis kelamin dari mahasiswanya, jadi caranya sama. Ini jenis kelaminnya, ini saya masukkan di karakter
di tengah. Ya, kalau misalnya adik-adik melihat angka 630, 130 dan seterusnya, ya itu ada pada urutan ke 1 2 3 4 5 dan berapa angka dari angka 6 tadi kita akan ambil. Jadi caranya sama, formulanya sama dengan MIT buka kurung, aktifkan sel yang akan kita ambil sumber datanya, titik koma, sama tadi yang seperti saya sampaikan, karena angka 6 berada pada urutan kelima, kita ketikkan angka 5, dan setelah angka 6 berapa karakter yang akan kita ambil, ada berapa banyak karakter setelah angka 6 yang akan kita ambil. Kalau misalnya ada 3, berarti kita ketikkan 3, tutup kurung, enter. Baik, untuk data yang di bawahnya juga sama, untuk mengcopy formulanya tinggal aktifkan sel yang sudah kita masukkan formulanya tadi, kita aktifkan, lalu kita tarik drag sampai ke bawah. Oh, ini ketinggalan. Oke, itu dia. Baik, dengan gampang juga kita bisa menentukan apakah 630 itu, misalnya saya bikin tadi misalnya kodenya itu laki-laki, 130 itu perempuan. Dengan cara seperti itu kita sudah lebih gampang menentukan jenis kelamin dari seorang mahasiswa. Baik, di sini juga sudah saya buatkan contoh kedua untuk mengutip satu kalimat Arsenal. Kita mau mengambil karakter di sebelah kiri, tengah, di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Ya, jadi nanti caranya sama. Jadi kalau misalnya nanti di sebelah kiri kita mau ambil suku kata AR, R, dan di sebelah kanan kita mau ngambil suku kata AL, AL. Sementara di tengahnya kita ambil suku katanya SEN, SEN. Bagaimana caranya kita mengambil suku-suku kata tadi? Jadi kita gunakanlah formula ini. Ya, tadi ini di sebelah kiri R, di tengahnya SEN, di sebelah kanannya AL. Baik, caranya sama dengan left, buka kurung, aktifkan sel sumber data, baru titik koma, karena yang mau kita ambil adalah 2 huruf dari sebelah kiri, lalu kita ketikkan 2, tutup kurung, enter. Oke, jadi hasilnya dapat sama. Ini kita gunakan fungsi MIT sama dengan MIT. Kalau ini ada penambahan digit setelah MIT buka kurung, karena yang mau kita ambil adalah SEN, S itu berada pada urutan ketiga, berarti kita aktifkan dulu selnya dari Arsenal tadi. Kita aktifkan, kita pilih sel yang mau kita ambil sumber datanya, ya, baru titik koma, ya, bukan titik 2, 3, karena S itu berada pada urutan ketiga, titik koma lagi. Berapa huruf yang akan kita ambil ke sebelah kanannya? Ada 3, berarti 3, tutup kurung. Sekarang sama, fungsi right-nya juga sama dengan right, buka kurung, sel yang mau kita ambil, titik koma, 2, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya sama dengan yang kita harapkan. Jadi kira-kira adik-adik caranya seperti itu untuk menggunakan formula left, mid, dan right. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana menentukan jumlah karakter dari sebuah kalimat.
Jadi di sini sudah ada saya buatkan kalimat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Kita disuruh untuk menentukan berapa banyak karakter yang menyusun kalimat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga ini. Jadi caranya kita menggunakan fungsi len sama dengan len, buka kurung, pilih sel yang mau kita tentukan karakternya. Sana ada di B5, langsung tutup kurung. Jadi di sini ada sebanyak 32 karakter. Kalau mau kita cari apakah memang betul 32 karakter yang menyusun Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, mari kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ternyata ada 29. Sementara dengan fungsi len tadi hasilnya 32. Kenapa bisa seperti itu? Jadi adik-adik harus paham kalau karakter yang dimaksud bukan hanya karakter yang terdiri dari huruf. Jadi semua tanda baca itu juga dihitung karakter. Jadi di sini untuk spasi juga dihitung sebagai karakter. Jadi di sini ada 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi. Jadi 29 ditambah 3 ada 32 karakter. Jadi seperti itu cara menentukan banyaknya karakter. Sekarang kita mau menentukan berapa banyak susunan karakter dari kalimat jumlah karakter ini. Caranya sama dengan len, tanpa buka kurung, len, buka kurung, aktifkan sel yang mau kita ambil datanya, ada di A1, langsung tutup kurung, berarti ada 15 karakter. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14, tapi plus 1 spasi, berarti totalnya jadi 15 karakter. Baik, kita lanjut bagaimana cara menggabung karakter. Kalau tadi kita mau menghitung jumlah karakter, ini ada karakter-karakter yang terpisah, kata-kata yang terpisah mau kita gabungkan menjadi sebuah kalimat. Contoh di sini sudah ada saya buat kata Sekolah Tinggi Perikanan dan Sibolga untuk tiap-tiap kolom dalam satu baris. Jadi caranya itu menggunakan yang namanya fungsi atau formula concatenate, ya, concatenate. Kita gunakan fungsi concatenate. Rumusnya sama dengan concatenate, buka kurung, pilih sel yang akan kita gabungkan. Contoh sekolah itu berada di sel A3, koma, petik 2, spasi, petik 2 lagi, koma, sel berikutnya. Sebentar, ada yang salah. Baik, jadi kita tidak boleh menggunakan tanda koma saja, tapi titik koma. Kita ulangi. Sama dengan concatenate, buka kurung, pilih sel yang akan kita gabung, ada di A3, titik koma, tanda petik 2, spasi, petik 2 lagi, titik koma lagi, sel berikutnya, titik koma, petik 2, spasi, petik 2, titik koma lagi, sel berikutnya, titik koma, petik 2,
spasi petik 2, titik koma kembali, dan yang terakhir, sel yang terakhir, titik koma, petik 2, spasi petik 2, tutup kurung, enter. Oke, jadi kalimatnya sudah gabung menjadi satu kesatuan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Jadi itu cara untuk menentukan ataupun menggabungkan beberapa kata menjadi satu kalimat yang utuh. Baik, sekarang bagaimana cara untuk mengubah case susunan kalimat. Case itu maksudnya apakah huruf awal itunya huruf kapital di awal, apakah huruf awal ataukah semua huruf besar atau semua huruf kecil. Jadi di sini akan kita atur bagaimana caranya. Di sini sudah ada kata atau kalimat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Proper itu untuk awal kata semua huruf kapital. Caranya bagaimana mengubahnya, sama dengan proper, buka kurung, pilih sel yang akan kita ubah, lalu tutup kurung, enter. Jadi di sini huruf awal setiap kalimat sudah menjadi huruf besar, huruf awal setiap kata maksud saya. Sekarang upper, kita mau mengubah kalimat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang di atas ini menjadi huruf besar semua. Upper, caranya sama dengan ketikan upper, buka kurung, pilih sel yang akan kita ubah, tutup kurung, enter. Jadi di sini semua hurufnya menjadi huruf kapital, ya, dengan menggunakan fungsi upper. Sekarang fungsi lower. Di sini sudah ada kalimat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, huruf besar semua. Bagaimana caranya kita untuk mengubah menjadi huruf kecil? Sama dengan lower, buka kurung, pilih selnya, tutup kurung, enter. Jadi itu cara untuk mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi kalau biasanya misalnya di Word itu kita ada fungsi langsung mengubah susunan kalimat, tapi kalau di Excel ini tidak ada. Bagaimana cara untuk menghitung total nilai tiap kelompok? Ini kita menggunakan fungsi sum if. Jadi dengan menggunakan sum if ini itu bisa kita mengelompokkan, menghitung nilai kelompok masing-masing. Contoh di sini misalnya ada program studi PSP dan BDP, di mana nilainya ada untuk nilai tiap mahasiswa. Kita disuruh menentukan nilai prodi mana yang paling tinggi, apakah PSP atau BDP. Jadi di sini kita akan menggunakan formula sum if. Langsung saja sama dengan sum if, buka kurung, pilih sel kelompoknya semua. Jadi di sini kelompok itu adalah program studi. Kita pilih, kita drag sampai ke bawah. Ketik 2 PSP. Ketik 2 lagi, titik koma. Karena mau kita tentukan nilai, kita drag range-nya, tutup kurung, enter. Ya, jadi caranya seperti itu. Sama halnya untuk yang budidaya juga, perhatikan. Sama dengan sum if, buka kurung, pilih kelompok datanya, tarik, drag sampai ke bawah, titik koma, petik 2, BDP, artinya yang mau kita ambil adalah nilai BDP, petik 2 lagi, titik koma, pilih kelompok nilainya, tutup kurung, enter. Jadi dengan gampang bisa kita lihat nilai mahasiswa mana yang lebih tinggi, apakah prodi PSP atau prodi BDP, dengan menggunakan formula sum if. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang bagaimana cara kita menghitung banyak data tiap kelompok? Ya, banyak data tiap kelompok.
Di sini ada kelompok sama kayak seperti tadi, ada kelompok program studi. Kita mau menghitung berapa banyak mahasiswa yang PSP, berapa banyak mahasiswa yang budidaya. Caranya menggunakan fungsi sama dengan count if, buka kurung, pilih kelompoknya, kelompok datanya, kita drag sampai ke bawah, titik, koma, petik 2, PSP, petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Baik, berikutnya menentukan predikat nilai. Jadi di sini sudah ada saya tampilkan data 10 orang mahasiswa beserta program studi dan nilainya. Jadi di sini kita akan menentukan nilai predikat dari nilai angka seorang mahasiswa melalui tabel bantu berikut. Ada nilai dan predikatnya. Contoh misalnya 85 sampai 100 nilai A, 75 sampai 84 itu nilai B, 65 74 nilai C dan seterusnya. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa pernah melihat LHS, pastinya sudah, itu tidak dilakukan satu persatu, tapi dengan menggunakan, lagi-lagi saya bilang, ini fungsinya Microsoft Excel, yaitu dengan menggunakan fitur formula. Jadi mempermudah kita menyelesaikan pekerjaan. Jadi dengan nilai angka ini semua, itu nanti kita bisa menentukan predikatnya apa sesuai dengan tabel bantu yang di bawah. Langsung saja kita menggunakan fungsi formula if. Sama dengan if, buka kurung, aktifkan kelompok data atau acuan data kita, yaitu nilai. Yang pertama 85 sampai 100, berarti bisa kita kategorikan lebih besar, sama dengan 85 itu sudah mendapat nilai A. Ya. 85 sampai 100 itu predikatnya A, berarti bisa kita tuliskan lebih besar sama dengan 85 petik 2 titik koma petik 2 lagi nilai A, petik 2 titik koma lagi if. Untuk yang kedua, aktifkan lagi selnya. Sekarang untuk range yang kedua, yaitu nilai 75 sampai 84, yaitu nilai B. Berarti bisa kita kategorikan lebih besar sama dengan 75 petik 2 lagi, 75 petik 2 titik koma petik 2 nilai B, petik 2 lagi, titik koma lagi, if, buka kurung, aktifkan kembali selnya. Untuk range yang ketiga nilai 65 sampai 74, berarti kita bisa bikin lebih besar sama dengan 65 titik koma petik 2 nilai C, petik 2 lagi. Untuk yang terakhir adik-adik, ini tidak perlu kita gunakan fungsi if lagi, ini langsung otomatis. Kalau dia yang terakhir, langsung saja titik koma petik 2 D, petik 2 lagi. Sekarang untuk tutup kurungnya harus kita tentukan berapa banyak jumlah kurungnya. Baik, untuk menentukan jumlah tutup kurungnya itu sebanyak fungsi if-nya. Karena ada 3 if, berarti 3 tutup kurungnya, enter. Baik, ini kenapa bisa nilai D? Coba kita cek, itu seharusnya 80 bukan nilai D, ya. Nilai 80 itu seharusnya nilai B. Kalau ada yang salah di formula kita, coba kita perhatikan satu persatu.
selalu itu dipisahkan dengan titik koma. Oh baik, jadi untuk nilai angka ini tidak perlu kita gunakan tanda petik. Jadi tanda petik itu hanya untuk konversi nilainya, yaitu nilai hurufnya. Coba kita drag, iya tetap. Jadi tidak ada gunanya fungsi ini untuk range-nya tadi, karena kita buat semua tanda petik untuk nilai angkanya. Jadi yang terbaca adalah nilai yang terakhir, yaitu nilai D. Jadi kita hapus tanda petik di setiap nilai angkanya, kita hapus, lalu kita enter. Oke, baik. Jadi ini sudah benar, karena 80 itu memang nilai B. Ya, betul ya. 80 itu ada di range yang kedua. Jadi ingat, sewaktu membuat nilai angkanya tidak perlu diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Cukup nilai hurufnya aja pakai tanda petik 2. Langsung saja kita drag untuk mengcopy formula ke bawah. Baik, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, 76 betul kan nilai B? Iya betul, ada di range yang kedua nilai B. 89 betul nilai A, 65 nilai C, 96 nilai A, 55 nilai D, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu caranya adik-adik menggunakan fungsi if. Jadi dengan fungsi if ini kita akan lebih mudah mengerjakan ataupun menentukan konversi nilai, mengubah dari nilai angka ke nilai huruf. Baik, sekarang kita lanjut bagaimana cara untuk menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi sedikit mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP ini. VLOOKUP adalah membaca data secara vertikal, sementara HLOOKUP membaca data secara horizontal. V untuk vertikal, H untuk horizontal. Jadi di sini sudah saya tampilkan data Jadi bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP, kalau VLOOKUP itu data yang mau kita baca secara vertikal, artinya data-datanya tersusun secara vertikal dari atas ke bawah. Sementara kalau dibilang HLOOKUP, itu datanya terbaca secara horizontal atau dari kiri ke kanan, ya. Itu perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Datanya terbaca secara vertikal dan horizontal untuk HLOOKUP. Baik, di sini ada kolom nomor, nama penyewa, kode kamar, jenis kamar, dan seterusnya. Sekarang kita mau menentukan jenis kamar dari acuan kode kamarnya. Jadi karena ini datanya secara vertikal, berarti kita gunakan fungsi VLOOKUP. Langsung saja kita gunakan rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih data acuan kita yaitu kode kamar, kita aktifkan, ada di sel C7, titik koma, drag range tabel bantu kita, ya, kita drag. Ingat, kita tidak perlu mengikutkan judulnya, hanya isinya aja. Kode kamar dan jenis kamar tidak perlu. Untuk mengunci range, kita klik antara A dengan 20, lalu tekan F4.
sama B dengan 22 kita tekan F4, lalu titik koma lagi. Karena yang mau kita ambil adalah jenis kamar itu adalah kolom kedua, berarti ketikkan 2 tutup kurung, titik koma lagi, maaf, baru false, baru tutup kurung, enter. Nah, ini false ini mengantisipasi jika ada kode yang tak ada di kode kamar. Oke, ini sudah terbaca. Jenis kamarnya itu lux untuk kode kamar L. Kita copy, drag sampai ke bawah. Contoh kita misalnya masukkan Z, itu nanti dia tidak terbaca ya, karena memang kode kamar Z itu tidak ada pada tabel bantu. Itu untuk menggunakan fungsi VLOOKUP. Sekarang bagaimana cara kita untuk menggunakan fungsi HLOOKUP? Di sini datanya ada tarif atau biaya per malam. Langsung saja caranya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, aktifkan data acuan kita yaitu kode kamar, kita klik, ada di kolom C7 titik koma, drag kembali tabel bantu kita. Ingat, tidak perlu kita ikutkan judulnya. Mengunci, tekan F4, titik koma. Untuk tarif per malam, karena tarif per malam itu ada di baris ketiga, berarti kita ketikkan 3, titik koma, false kembali, tutup kurung, enter. Coba kita drag. Jadi ini biaya tarif per malam sesuai dengan kode kamarnya dengan menggunakan fungsi HLOOKUP. Baik, saya rasa itu saja mungkin bagaimana cara untuk menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi saya harapkan ada beberapa latihan dasar yang sudah saya sampaikan. Saya harap adik-adik mahasiswa mengulanginya, mempelajarinya kembali, dan langsung mempraktekannya. Sampai di sini video tutorial latihan dasar Microsoft Excel. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.